Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Hudzaifah ibnul Yaman ditanya oleh Sayyidina Umar, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabarmu pagi ini? Lalu Hudzaifah menjawab dengan 4 pernyataan. Wallah, asbahtu akrahul haqqa wa uhibbul fitnata wa usalli bi ghairi wudu wali fil ardi ma laysa lillahi bis sama. Demi Tuhan, pagi ini yang pertama dia katakan, aku benci terhadap hak. Yang kedua, aku suka dengan fitnah, uhibbul fitnah. Yang ketiga, aku salat tanpa wudu, wa usalli bi ghairi wudu. Dan yang keempat, wali fil ardi ma laysa lillahi bis sama. Aku di bumi ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Tuhan di langit sana. Sontak saja jawaban seperti ini membuat Sayyidina Umar marah naik pitam. Di tengah-tengah kemarahan itu, tiba-tiba Sayyidina Ali datang. Ada apa gerangan, wahai sahabatku? Lalu Sayyidina Umar menjawab, ini Hudzaifah ngomongannya acok. Ditanya, bagaimana kabarmu pagi ini? Dia mengatakan begini. Lalu apa tanggapan Sayyidina Ali? Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah itu benar. Akrahul haq yang dikatakan oleh Hudzaifah maksudnya adalah akrahul mauta. Aku benci terhadap kebenaran, maksudnya aku benci terhadap kematian. Karena di dalam Al-Quran, kematian itu disebut sebagai al-haq. Wa ja'a sakratul mauti bil haq. Lalu yang kedua, wa uhibbul fitnah. Aku suka fitnah. Yang dimaksud oleh Hudzaifah, fitnah di situ adalah anak dan kekayaan. Bukankah di dalam Al-Quran dinyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu dan kekayaanmu adalah fitnah, ujian, cobaan. Atau terkadang mungkin jadi siksaan karena menjadi beban psikologis bagi orang tua. Kehadiran anak, termasuk juga kehadiran harta benda. Wa usalli bi ghairi wudu, maksud salat di situ bukan salat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tapi maksudnya membaca sholawat kepada Nabi dan itu tidak memerlukan wudu. Lalu pernyataan yang keempat yang terakhir, wali fil ardi ma laysa lillahi bis sama, aku memiliki sesuatu di bumi ini yang tidak dimiliki oleh Tuhan di langit sana, maksudnya anak dan bapa. Karena Tuhan, karena Allah itu lam yalid walam yulad. Cerita ini sebetulnya menginspirasi kita tentang pentingnya ilmu kebahasaan di dalam memahami teks yang disampaikan oleh seseorang, termasuk teks keagamaan. Paling tidak ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk memahami teks atau pernyataan yang disampaikan oleh orang atau tertulis misalnya di dalam literatur keagamaan seperti Al-Quran ataupun hadis, yaitu pendekatan tekstual seperti yang digambarkan oleh sosok Sayyidina Umar. Dia memahami perkataan Hudzaifah sesuai dengan bunyi kata, bunyi ungkapan yang disampaikan oleh Hudzaifah. Al-haq ya kebenaran ya kebenaran, fitnah ya fitnah, tidak ada makna lain. Salat ya salat. Namun Sayyidina Ali memberikan cara pandang yang berbeda. Inilah yang kita kenal dengan pendekatan kedua, yakni pendekatan kontekstual. Memahami teks bukan hanya berdasarkan bunyi teks itu sendiri, tapi mungkin dimaknai sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memberikan pemaknaan yang lain.
Karena jika dikaitkan dengan sosok Hudzaifah yang mukmin, nggak mungkin dia mengatakan begitu sesuai dengan maknanya. Kalau Hudzaifah seorang mukmin, masa dia bilang, aku benci terhadap kebenaran? Pasti maksudnya punya makna yang lain di balik kata al-haq yang ia gunakan. Demikian juga dengan kata fitnah dan seterusnya. Oleh karena itu, maka penting bagi kita mempelajari pengetahuan kebahasaan. Salah satunya adalah tentang pendekatan tekstual dan kontekstual di dalam memahami ayat-ayat Quran atau teks hadis. Karena cara pandang bagaimana kita memahami Al-Quran itu akan mempengaruhi cara berpikir kita dan juga cara bertindak kita dalam wilayah keagamaan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.